podcast ini buat kamu yang lagi ngerasa hidup di usia 20-an tuh ribet banget. Kerja, cinta, duit, semuanya kayak gak jelas arahnya. Tenang, kamu gak sendirian kok. Karena di sini kita bakal ngobrol santai, curhat, dan cari cara bareng-bareng tentunya buat survive fase quarter life crisis. Because it's okay to not have it all figured out. Yuk, mulai perjalanan kita. Hari ini kita bakal bahas salah satu topik yang relate banget sama kehidupan di usia 20-an, yaitu hubungan dan masa depan. Ini topik yang gak pernah habis dibahas ya kan? Mulai dari hubungan sama pasangan, sama teman, sama keluarga, sampai hubungan kita sama mimpi-mimpi masa depan kita. Kadang di fase ini kita ngerasa kayak, duh, ini orang bener gak sih buat gue? Apa gue udah terlalu banyak kasih waktu buat hubungan ini? Terus gimana kalau nanti masa depan gue gak sesuai sama harapan dia atau harapan keluarga? Semua pertanyaan-pertanyaan itu bikin otak tuh jadi kayak pelari maraton yang gak pernah berhenti. Ngomongin soal pasangan, sebenarnya ini topik yang paling gampang bikin kita overthinking. Karena kalau boleh jujur ya, jujur aja aku pernah ada di fase dimana aku sayang banget sama seseorang yang sudah aku kenal cukup lama. Ya, kita sebut aja dia sebagai orang itu ya, biar aman. Awalnya aku pikir ya udah, kalau aku cukup sabar, mungkin dia bakal ngerti dan punya perasaan yang sama. Tapi kenyataannya gak selalu kayak gitu. Atau mungkin aku yang terlalu berharap lebih, gak tahu juga. Aku udah berusaha jadi teman yang baik, selalu ada buat dia kalau misalkan dia butuh, ngedukung dia dari belakang. Bahkan di saat dia gak sadar kalau aku ngelakuin itu semua, karena aku peduli ke dia itu lebih dari sekedar teman. Tapi perlahan aku sadar, perasaan itu gak bisa dipaksa. Mau seberapa keras aku berusaha, atau seberapa lama aku bertahan, kalau dari dia gak ada sinyal yang sama, ya capek juga, karena gak akan ada titik temu. Akhirnya aku memutuskan untuk mundur. Bukan karena aku benci sama dia, karena kalau benci aku gak akan bisa kayaknya. Tapi karena aku sadar kalau aku harus berhenti menyakiti diri sendiri dengan terus berharap pada sesuatu yang gak pasti. Aku merasa keputusan ini berat banget. Bahkan sampai sekarang ada kalanya aku masih kepikiran, masih ingat momen-momen kecil yang dulu pernah sempat bikin aku senang. Tapi aku gak bisa terus-terusan ngebiarin diriku sakit hati karena terlalu banyak berharap. Kadang kita harus mengambil langkah mundur, bukan karena kita gagal, tapi karena kita perlu nyelamatin diri sendiri. Dari situ aku juga belajar sesuatu. Kadang bentuk kasih sayang yang paling besar itu adalah dengan membiarkan orang yang kita sayang menjalani hidupnya dengan damai tanpa gangguan dari kita. Aku gak mau jadi orang yang maksa untuk hadir ya dalam hidupnya kalau dia sendiri itu gak nyaman.
Jadi aku memilih untuk pergi sambil tetap mendoakan yang baik buat dia. Kalau kamu pernah merasa ada di posisi atau situasi yang sama, aku cuma mau bilang, aku ngerti rasanya. Berat banget iya, tapi yakin deh, kamu bakal lebih kuat dari apa yang kamu pikirin. Kadang orang yang kamu anggap rumah ternyata bukan tempat untuk kamu pulang. Dan gak apa-apa, itu bukan berarti kamu gagal, itu cuma berarti ada perjalanan lain yang harus kamu tempuh lagi. Dan kalau sekarang kamu lagi ada di titik itu, bingung antara bertahan atau melepaskan, coba tanya ke diri sendiri. Apakah hubungan ini tuh membuat kamu tumbuh atau justru malah bikin kamu kehilangan diri sendiri? Ya, kadang kita terlalu sibuk mempertahankan orang sampai lupa menjaga diri kita. Padahal kan sebelum bisa benar-benar mencintai orang lain, kita harus belajar mencintai diri sendiri dulu. Aku gak akan bilang proses ini mudah, tapi percaya deh, pelan-pelan luka itu bakal sembuh. Waktu memang gak langsung bikin kita lupa, tapi waktu ngajarin kita buat menerima. Dan dari pengalaman ini juga, aku belajar kalau kita gak harus selalu bersama seseorang buat menunjukkan rasa sayang kita. Kadang melepaskan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Aku percaya ketika kita melepaskan seseorang, itu bukan berarti kita berhenti peduli. Justru kita cuma memilih buat peduli sama diri kita juga. Dan di fase ini aku belajar kalau hubungan itu gak melulu soal punya pasangan. Hubungan yang paling penting justru adalah hubungan sama diri sendiri. Karena kalau kita gak bahagia atau gak kenal sama diri kita, gimana kita bisa bahagia sama orang lain? Selain pasangan, hubungan sama teman dan keluarga juga sering jadi dilema gak sih? Di usia 20-an ini ada momen dimana lingkaran pertemanan ini mulai mengecil. Teman yang dulunya deket banget, sekarang mungkin cuma saling like foto di Instagram, cuma saling sebagai viewer di status IG atau status WhatsApp. Dan soal keluarga, kadang ada ekspektasi besar yang bikin kita bingung. Misalnya keluarga pengennya kita cepat nikah, sementara kita masih pengen fokus sama karir atau mimpi-mimpi pribadi. Atau juga ada yang masih struggle buat memenuhi ekspektasi finansial keluarga. Kalau kamu lagi ada di fase ini, aku cuma mau bilang, wajar banget kok. Kita gak bisa menyenangkan semua orang, dan itu gak apa-apa. Yang penting kita tahu di mana prioritas yang benar-benar penting buat kita. Nah, ngomongin soal hubungan sama masa depan, ini nih yang paling bikin kepala pusing. Kita sering banget ngerasa gak yakin sama apa yang kita lakuin sekarang. Apa ini jalan yang benar? Apa gue bakal sukses? Gimana kalau gue gagal? Karena kalau kamu ngerasa kayak gini, aku cuma mau bilang, santai. Hidup gak harus selalu sesuai rencana. Kadang
hal-hal yang gak terduga itu justru ngasih kita pelajaran terbesar. Yang penting kita tetap bergerak maju walaupun pelan. Ya gak apa-apa kalau sekarang belum tahu arah yang pasti itu, asal kita gak berhenti berjalan aja. Masa depan itu gak selalu tentang punya semua jawaban, tapi tentang berani bikin langkah sekecil apapun itu. Sebelum kita selesai, aku pengen share beberapa tips sederhana buat kamu yang lagi galau soal hubungan atau masa depan. Santai aja, ini bukan tips yang muluk-muluk atau gimana. Cuma hal-hal kecil yang mungkin bisa bantu kamu, bantu kalian semua, bantu kita semua untuk sedikit lebih chill, lebih santai di tengah kekacauan hidup ini. Yang pertama itu adalah kenalin diri sendiri dulu. Serius deh, kadang kita terlalu sibuk mikirin orang lain atau rencana masa depan sampai lupa tanya ke diri sendiri, sebenarnya gue maunya apa sih gitu kan. Luangin waktu buat refleksi diri, entah itu nulis jurnal, dengerin lagu sambil merenung, atau sekedar diem sambil mikir. Yang kedua, kita harus berani ngomong jujur. Kalau ada masalah, terutama sama pasangan atau sama teman, jangan dipendam terus. Coba obrolin pelan-pelan. Kadang orang tuh gak ngerti apa yang kita rasain kalau kita gak ngomong. Gak harus serius banget kok, yang penting ada komunikasi yang sehat. Yang ketiga, lepasin kalau memang harus dilepas. Jujur, ini emang susah banget, apalagi kalau kamu udah invest banyak waktu dan perasaan. Tapi kadang mempertahankan sesuatu yang gak sehat itu kan ya cuma bikin kita makin capek. Jadi kalau emang rasanya gak bener lagi, gak apa-apa kok buat mundur. Yang keempat, jangan takut untuk mengubah rencana. Hidup itu jarang banget sesuai peta, jadi gak usah terlalu ngotot sama rencana. Kalau ternyata ada jalan baru yang lebih masuk akal, ya cobain aja. Fleksibel itu kunci supaya gak gampang stres. Yang kelima adalah ingat bahwa kamu itu gak sendirian. Serius, kamu gak sendirian dalam fase ini. Mungkin orang lain gak ngomongin kegelisahannya, tapi mereka juga ngalamin hal yang sama. Jadi kalau lagi berat, jangan ragu buat cerita ke orang yang kamu percaya atau cari dukungan dari mereka. Ya, intinya gak ada formula pasti buat menghadapi hubungan atau masa depan sih. Kan setiap orang juga punya jalannya masing-masing. Ya yang penting kamu jalan terus, kita jalan terus walaupun pelan-pelan. Oke, itu aja tadi obrolan kita di episode ketiga ini tentang hubungan dan masa depan. Semoga obrolan ini bisa bikin kamu, bisa bikin kita semua menjadi merasa lebih relate dan gak sendirian dalam menghadapi fase quarter life crisis ini. Kalau kamu punya cerita, saran, atau sekedar mau curhat, jangan ragu buat kirim ke aku, karena di sini kita semua belajar bareng-bareng. Terima kasih sudah dengerin Lost But Learning. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan ingat, kamu gak harus punya semua jawaban sekarang. Yang penting kamu terus belajar. Bye.